Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak khusus sekalian, siswa kelas 7 SMP di Mahasiswa dari Jakarta. Perkenalkan Pak Di untuk menyampaikan pembahasan tentang tugas akhir modul operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Baik, sebelumnya mari kita mulai pembahasan pada kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah tugas akhir atau tes akhir modul yang kemarin Ustadz bagi, dan semoga sudah kalian baca-baca. Baik, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Semoga ini bisa membantu kalian pada saat nanti ulangan tengah semester atau tes yang diselenggarakan pada besok hari. Baik, anak sekalian, di sini soal nomor 1 yaitu menyelesaikan operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian bilangan bulat. Baik, kita mulai. Yang pertama, ketika kita ketemu operasi seperti ini, yang jelas kita harus memisahkan antara operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Bisa kita kurung, misalkan di sini negatif 11 dikurangi 15 ya, dibagi 3 ditambah 5 dikali negatif 3, negatif 3. Nah, kalau ini kita kurung saja ya, ini kita kurung, yang ini kita kurung. Nah, ini sama dengan negatif 11 dikurangi 15 bagi 3 adalah 5 ya, ditambah 5 dikali negatif 3 adalah berarti negatif 15. Nah, di sini negatif 11 dikurangi 5 berarti ketemunya negatif 16 ditambah negatif 15, ketemunya adalah sama dengan negatif 31. Oke, ini. Baik, itu. Jadi sekali lagi ini pembagiannya yang pembagian dulu kita kerjakan, perkalian dulu kita kerjakan, baru pengurangan dan penjumlahan. Baik, yang kedua di sini soalnya adalah Finan memasuki lift di sebuah lantai gedung bertingkat. Kemudian lift tersebut naik 7 lantai, lalu turun 5 lantai, naik lagi 3 lantai. Sekarang Finan berada di lantai 7. Nah, di lantai berapakah Finan masuk lift? Kita misalkan Finan masuk lift di A. Nah, kita bilang A, nggak tahu ya. A berarti ketika Finan masuk lift atau kemudian masuk naik 7 lantai berarti ditambah 7. Nah, lalu turun 5 lantai dikurang 5. Nah, lalu naik lagi tambah 3 kan, 3 naik 3 lantai sama dengan Finan berarti di mana? Di lantai 7. Nah, ini kalau misalnya A ditambah 7 dikurangi 5 ya, 7 kurangi 5 2 ditambah 3 adalah 5 sama dengan 7. Nah, A berapa ditambah 5 sama dengan 7 berarti A sama dengan 2. Berarti posisinya berada di lantai 2. Baik. Soal yang ketiga di sini soalnya adalah operasi bintang. Operasi bintang artinya kalikan bilangan pertama dengan negatif 2, kalikan bilangan pertama dengan negatif 2 dan hasilnya dikurangi dengan bilangan kedua. Nah, jadi kalikan bilangan pertama dengan negatif 2 dan hasilnya dikurangi dengan bilangan kedua. Nah, sekarang 3 ini. Kalau misalkan 3 bintang 5. Nah, artinya kalau yang bilangan pertama adalah 3, bilangan kedua adalah 4. Berarti negatif 2 dikali 3. Negatif 2 dikali 3 terus hasilnya dikurangi 4. Ini sama dengan negatif 6 ya, dikurangi 4. Ini negatif sama dengan, jadi negatif, ini negatif 4, jadi negatif 10. Ya, kita lanjutkan. Di sini ketemunya negatif 10 ya.
Nah, kalian tentunya masih ingat ya ketika misalkan negatif 4, nah negatif 6 dan negatif dikurangi 6. Ini bisa kita tambahkan ya. Negatif 4 ditambah, nah, ini kita tambah, lawan dari negatif 6 adalah negatif, lawan dari negatif 6 adalah 6. Jadi utang 4, utang lagi 6, jadi utangnya dari 10. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang nomor 4. Di sini setiap naik 250 meter dari permukaan laut, suhu udara turun 3 derajat Celcius. Jika suhu udara di permukaan air laut 33 derajat Celcius, maka suhu udara pada ketinggian 1750 meter di atas permukaan laut itu berapa? Baik, anak sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa sekali lagi setiap naik 250 meter ini turun 3 derajat Celcius. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan 1750 meter? Nah, ini turunnya berapa? Nah, turunnya berapa derajat? Jadi bagaimana? Kita bagi saja ya, kita bagi saja 1750 dibagi dengan 250. Nah, ketemunya di sini adalah 7 ya. Nah, 7 ya, 7. Nah, sekarang berarti turunnya tinggal kita mengalihkan saja, berarti turunnya sama dengan 7 dikali 3 derajat Celcius, berarti 21 derajat Celcius. Sehingga turunnya 21 derajat Celcius. Nah, sekarang dari berapa tuh turunnya itu? Dari 33 derajat ya. Berarti suhunya berarti 33 derajat Celcius dikurangi 21 derajat Celcius sama dengan 12 derajat Celcius. Sehingga suhu di ketinggian 1750 meter itu adalah 12 derajat Celcius. Oke, soal yang ke-5. Nah, di sini ada 4 pendingin PQRS. Nah, di situ ada suhu cairan sebelum dimasukkan dan penurunan tiap menitnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah dalam waktu 6 menit suhu dalam ruangan pendingin ya, dalam ruang pendingin yang belum mencapai titik beku. Sini titik beku pada 0 derajat Celcius. Coba kita lihat dari satu persatu. Sekarang titik P. Ya, P di situ suhu awalnya adalah 23 derajat Celcius. Lalu penurunan tiap menitnya 4 derajat, berarti sini 6 menit, berarti 6 dikali 4 derajat Celcius. Berapa itu? 23 derajat Celcius dikurangi 24 derajat Celcius. Nah, jadinya sama dengan negatif 1 derajat Celcius. Berarti P sudah melewati. Sekarang kalau Q berarti di situ 18 derajat Celcius dikurangi 6 dikali 3 derajat Celcius sama dengan 18 derajat kurangi 18 ya. Nah, sama dengan 0 derajat Celcius mencapai titik bekunya. Lalu yang R di situ 27 derajat Celcius dikurangi berapa? 6 kali 5 derajat Celcius. Nah, di sini 27 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius, hasilnya adalah negatif 3 derajat Celcius. Nah, P dan Q ternyata PQR ternyata melebihi atau di sini masuk di kategori dia mencapai titik beku 0 derajat, sehingga jawabannya adalah yang S. Nah, bagaimana membuktikannya? Kalau kita lihat misalkan berarti S berarti berapa itu? 13 derajat Celcius dikurangi 6 dikali 2 derajat Celcius, berarti 13 kurangi 12 derajat Celcius sama dengan 1 derajat Celcius. Nah, S-nya 1 derajat Celcius belum mencapai 0 derajat Celcius, sehingga jawabannya adalah S. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 6 ya. Pernyataan berikut. Nah, yang pertama,
Bilangan bulat dijumlahkan dikurangkan dengan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Kalau salah, ya. Di sini betul ya, bilangan bulat. Nah, namanya sifat tertutup. Nah, sekarang yang kedua, bilangan bulat dibagi oleh bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Ini salah. Kenapa? Contohnya misalkan kalau 1 dibagi 2, hasilnya adalah setengah. Setengah bukan bilangan bulat. Nah, yang nomor 3, diketik A, B, C adalah bilangan bulat, maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini betul. Ini namanya sifat asosiatif. Nah, yang keempat, diketahui A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A. Ini betul. Jadi untuk pengurangan dia tidak berlaku sifat komutatif. Nah, jawabannya yang mana berarti? Yang betul adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 adalah jawabannya C. Oke. Kita ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini kalau kita lihat hasil dari 1 ditambah negatif 2 tambah 3 tambah negatif 4 tambah 5 tambah negatif 6 tambah 7 tambah negatif 8 dan seterusnya sampai negatif 100. Caranya bagaimana? Kita perhatikan di sini. Oke, angka 1 dengan 2 di sini kan 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Tambah 3 ditambah negatif 4. Ini juga negatif 1. Tambah ini juga negatif 1. Nah, di sini negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1 seterusnya sampai dia 100 ya. Sampai di sini negatif 1 juga. Negatif satunya ada berapa? Negatif satunya ada 50. 50 dapat dari mana? Dari 100. Ini 100 tadi dibagi 2 jadi 50. Jadi hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah negatif 50. Karena negatif satunya itu ada 50 buah atau 5. Nah, sekarang nomor 8. Pada gambar berikut ya, tiga persegi sudah diarsir. Banyak persegi yang perlu diarsir lagi untuk menyatakan 4/5 bagian. Oke, caranya kita lihat dulu ini berapa tuh jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ada 15 ya. Ada 15 yang ada di dalam kotak. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, misalkan di sini kan 4/5 bagian. Nah, kita ubah kan di sini kan 15 ya, bahwa kita ubah menjadi 15. 5 dikali berapa atau ketemu 15? 5 dikali 3 ya. Kali 3, maka yang atas juga ini kita kalikan dengan 3, yaitu 12. Nah, yang harus diarsir adalah 12. Di sini ada berapa toh? Di sini ada 3. Berarti yang perlu ditambahkan arsirnya berapa? Yaitu 12 dikurangi 3, yaitu 9. Oke. Sekarang nomor 9. Nah, di sini untuk nomor 9 kalian coba satu persatu ya. Di sini yang A, setengah dari 50 itu berapa toh? Setengah dari 50 adalah 25. Apakah sama dengan 50% dari 50? Setengah berarti 50%. 50 100 dikali setengah. Ini ketemunya adalah 50/200. Nah, ini ketemunya adalah 1/4. Ini salah ya. 25 tidak sama dengan 1/4. Yang kedua, 5% dari 50. 5% dari 50 berarti di sini 5%, 5/100 dikali 50 ya. Berarti di sini sama dengan 25 dibagi 10, 2,5. Nah, kalau 10%, nah 10% dari 100 berarti 10/100 dikali 100 ya. Di sini adalah 10. Nah, tidak sama. Nah, di sini 2,5 sama 10. Kalau 90 dikurangi 40 sama ini juga salah. Ya, betul yang ini. Kenapa? Kalau kita lihat 2 dibagi
2/10 kali 50 berarti 0 hilang, 2 kali 5 10. Ini juga hilang, 0 hilang, 2 kali 5 juga 10. Nah, tentu. Sekarang nomor 10. Untuk nomor 10 anggap saja di sini katakanlah kalau misalkan ketemu bilangan ya nggak apa, dikasihkan ini 2. Ini persegi ya, ini panjang 2, berarti di sini 1 1 1 1. Nah, sekarang kan dilihat kan di sini kita perlu mencari bagian yang diarsir itu berapa, supaya di sini kan tunjukkan bagian diarsir ya dari luas persegi. Kita lihat luas yang ini dulu. Ingat luas segitiga adalah setengah kali alas. Alasnya berapa? Alasnya 1 kali tinggi. Nah, tingginya 2 di sini ya. Ini 1, ini 2. Jadi sama dengan 1. Yang ini juga sama ya. Ini adalah setengah kali 1 kali 2 ya, sama dengan 1. Nah, yang di sini ini, yang ini itu adalah L segitiga sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 sama dengan setengah. Nah, ternyata luas yang di sini 1 2 3 ini adalah 1 ditambah 1 tambah setengah. Berarti yang luas yang tidak diarsir itu 2,5. Nah, sekarang kan luas yang diarsir berapa? Diarsir berarti luas persegi adalah sisi kali sisi, 2 kali 2 4, berarti 4 dikurangi 2,5, jadi sama dengan 1,5. Nah sekarang berarti berapa pecahannya, bagiannya? Berarti 1,5 dibagi 4. Nah, 1,5 per 4 berarti 3/2 dibagi 4 sama dengan 3/2 dikali 1/4 dari 3/8. Oke. Nah, jadi bagian yang di mana diarsir ini adalah 3/8. Sekarang nomor 11. Nomor 11 mudah ya, kita tambahkan saja. Ya, di sini kan penjumlahan bilangan desimal. 34,56 tambah 7,379. Syaratnya ketika kita menjumlahkan atau mengurangi bilangan desimal, komanya harus sama ya. Konteksnya sama di sini posisinya sama gitu ya. Di sini kita jumlahkan 9, 6 tambah 7 3, nyimpan 1, tambah 5 6, 6 tambah 3 9, 4 tambah 7 1, ini nyimpan 1 tambah 3 4. Jadi 41,939. Nah, sekarang untuk soal nomor 12. Ini kan 16/100 dikurangi 7/1000. Nah, ini kalau di sini 16/100 itu adalah kalau dibuat desimal 16/100 itu sama dengan 0,16 ya, 0,16. Nah, kalau 7/1000 itu sama dengan 0,007. Nah, kita kurangkan 0,16 dikurangi 0,007. Nah, kita kurangkan. Anggap saja di sini ada 0 ya. Ya, 0. 0 dikurangi 7 nggak bisa, ambil 1 di sini jadi 10 kurangi 7 3. Ini tadi sudah diambil 1 tinggal 5 kurangi 0 5. 1 dikurangi 0 1, 0,153. Nah, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 13 ya. 4 2/3 dikurangi 1,5 dibagi 2/4. Nah, yang kita kerjakan yang ini dulu ya. Berarti 4 2/3 dikurangi, kalau 1,5 adalah 3/2 dibagi ini 2/4 berarti 9/4.
Nah, di sini 42/3 dikurangi ya 3/2 dikali berapa? Kali 4/9. Kita sederhanakan. Ini dapat 3, di sini dapat 2 ya. Jadi 42/3 dikurangi 2/3 sama dengan 4. Ini jawabannya 4. Nah, sekarang nomor 14 ya. Di sini 14, K dan L merepresentasikan suatu bilangan pecahan seperti pada gambar bilangan di atas. K dikali L sama dengan M ya. Maka garis bilangan berikut menunjukkan letak M ya. Nah, K dikali L sama dengan M. Nah, berarti di sini K itu lebih kecil daripada L ya kan? K lebih kecil daripada L. Nah, kalau kita lihat misalkan posisinya dia ada di mana? Misalkan ini pecahan ya, katakanlah misalkan ini setengah, misalkan ini 3/4. Kan setengah dengan 3/4 lebih besar 3/4. Kalau kita kalikan berarti 1 kali 3, 2 kali 4, 8, 3/8. Posisinya di mana atau 3/8? Posisinya ada di sini. Nah, X ini M. Nah, berarti yang mana? Yang mana berarti? Yang D ya, yang D. Sekarang nomor 15. Pada saat makan siang, Tovan menghabiskan sepertiga dari uang yang dia miliki. Setelah makan siang, ia menerima uang dari temannya sebesar Rp25.000. Sore harinya, ia membeli tiket menonton pertandingan sebanyak Rp40.000. Di sini nomor 15, pada saat makan siang, Tovan menghabiskan sepertiga dari uang yang ia miliki. Setelah makan siang, ia menerima uang dari temannya sebesar Rp25.000. Sorenya, ia membeli tiket menonton pertandingan sepak bola sebesar Rp40.000 dan membeli makanan seharga Rp15.500. Nah, sekarang uangnya tersisa Rp52.500. Maka besar uang Tovan sebelumnya berapa kan gitu. Nah, di sini besar uang Tovan sebelumnya berapa, kita lihat di sini. Kalau kita misalkan uang awalnya A ya. A misalkan. Uang awal itu sama dengan A. Berarti sepertiga dikali A, ya sepertiga A ya. Terus dia sepertiga dari A. Mohon maaf, di sini sisanya tadi kan dihabiskan sepertiganya ya, berarti sisanya adalah 2/3 ya. Sisanya 2/3 A ya. Terus ya terima 25.000, beri ditambah 25.000. Nah, sore harinya dia membeli tiket harga Rp40.000, berarti dikurangi Rp40.000. Nah, dan membeli makanan 12.500, berarti dikurangi lagi 12.500. Sama dengan berapa? Sama dengan di situ 25.500. Ya, kalau dilihat di sini 2/3 A-nya berapa itu? Tambah atau dikurang? 25.000 dikurangi 40.000 berarti kan 15.000 ya, negatif 15.000 dikurangi 12.500, berarti di sini adalah negatif 27.500 ya enggak ya, 27.500 sama dengan 52.500. Nah, sekarang kalau 2/3-nya itu berapa? Atau 2/3-nya sama dengan A, itu berarti 52.500 ditambah 27.500 sama dengan berapa? Nah, kalau kita jumlahkan di sini hasilnya jadi berapa? Jadi 80.000 ya, jadi 80.000
Rp10.000. Nah, itu 2/3-nya ya, 2/3-nya itu sama dengan Rp80.000. Nah, kalau berarti A-nya berapa? Tinggal kita bagi saja, berarti kan di sini aja ya. Ya, berarti A sama dengan 80.000 dibagi 2/3. Bisa kita hitung 80.000 dikali 3/2 sama dengan berapa? Rp120.000. Berapanya ini? Oke, agak panjang ya. Oke, nomor 16. Kita soalnya ada 20 ya. Semoga aja bisa selesai ya. 16 di sini. Andi mendapat uang saku 30.000 setiap hari. Ia menggunakan sepertiga dari uang sakunya untuk angkutan umum, setengah dari sisanya untuk membeli jajanan. Jika sepulang sekolah Andi dijemput, dan 1/4 dari sisa uangnya dimilikinya di sini, jadi 1/4 dari sisa yang dimilikinya disedekahkan ketika di perjalanan. Maka sisa uang Andi berapa? Kalau kita lihat di sini, yang pertama punya ini 30.000 ya, 30.000 digunakan untuk angkutan berarti 1/3 dikali 30.000 sama dengan 10.000. Nah, sisanya berapa? Sisanya berarti 20.000 kan? Nah, sekarang dia setengah dari sisanya, jadi berarti untuk jajan. Nah, setengah dari sisanya berarti setengah dikali 20.000. Berapa? Rp10.000. Nah, sekarang sisanya berapa? Sisanya 10.000 kan? Nah, 10.000. Nah, terus terakhir di sini 1/4 sisa uangnya disedekahkan, berarti sisa uang Andi berapa? Berarti yang sedekah kita hitung. Nah, 1/4 dikali 10.000 sama dengan 2.500. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 10.000 dikurangi 2.500 sama dengan 7.500. Oke, itu ya. Sekarang nomor 17. Edo mempunyai kelereng dengan 3 warna. 3/5 kelereng berwarna biru, 1/3 kelereng berwarna kuning, dan sisanya berwarna merah sebanyak 15. Banyak kelereng yang dimiliki Edo. Nah, oke, kita tambahkan dulu. Kita mencari dulu 15 butir ini itu berapa bagian kelerengnya, atau kita lihat. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini 3/5 kita tambahkan dengan 1/3, yaitu 3/5 ditambahkan 1/3 sama dengan, saya samakan menyebutnya. Jadi 35 dengan 3 yaitu 15 ya. 15. Nah, 15 yang atas ini berapa? Berarti yang atas ini adalah 3 kali 3 9. Ini 5. Berarti di sini adalah 14/15. Oke. Nah, berarti sisanya ini berapa? Atau sisanya ini berarti ada 1/15, itu ada 15 butir. Nah, sekarang kalau semuanya berarti berapa? Tinggal mengalihkan saja, berarti 15/1 dikali 15 sama dengan 225 ya. Tinggal kita balik ya, Nomor 18 di sini X segitiga Y sama dengan 4 dikurangi X, 4 ditambah Y. Nah, kalau begitu di sini 2 segitiga 3 segitiga 4, kita kerjakan dulu yang ini ya. Berarti 2 segitiga yang dalam berarti 4 dikurangi 3/4 ditambah 4 ya kan. Ini kan X Y-nya, X adalah bilangan pertama, Y bilangan kedua, sama dengan berapa?
2 bintang 1/8. Nah, sekarang kalau yang seperti ini berarti bagaimana? Berarti di sini adalah 4 dikurangi 2/4 ditambah 1/8. Di sini adalah 2 kalau ini 8 berarti kalau 4 berarti berapa ya? 4 berarti 4/8 ya. Per 8. Kalau kita ubah menjadi 2/4/8, 8 kali 4 32 tambah 1, 32 tambah 1 33/8. Nah, kita balik 2 kali 8/33. Nah, berapa itu? 16/33. Ini cukup rumit ya, soal ini cukup rumit karena memang perlu beberapa tahap dan perlu kita pahami ya. Nomor 19. Satu ruangan pendingin bersuhu 3 derajat. Setelah mesin pendingin diaktifkan, suhu ruangan turun 2 derajat setiap 4 menit. Nah, jika suhu ruangan pendinginan adalah negatif 11, maka mesin pendingin diaktifkan selama berapa menit? Kalau kita lihat di sini 3 menit menjadi negatif 11 menit, itu pengurangannya berapa? Jadi 3 dikurangi negatif 11 berarti sama dengan 3 ditambah 11 sama dengan 14. Berarti kalau begitu dia setiap 4 menit adalah 2. Kita tinggal bagi 2 aja. Berarti waktunya kan ada 14 derajat toh? Jadi 14 derajat dibagi 2 derajat dikali 4 menit. Ya, ini. Sederhana kan? Dapat 2, 14 kali 2, 28 menit. Oke. Terakhir nomor 20. Pak Jagat memiliki sebidang tanah ya 360, 2/5 bagian ditanami kacang polong, 1/6 bagian ditanami labu dan sisanya dibuat kolam. Kebun yang dibuat kolam berapa? Nah, kalau mau mudah kita tinggal cari dulu yang untuk kacang polong. Berarti kacang polong 2/5 dikali 360, sederhanakan ya. Jadi berarti 36 dapat berapa nak? 360 misalkan sini 357 berarti dapat 72 ya. 72 dikali 2 adalah 144. Ini yang kacang polong ya. Yang ditanami labu berarti 1/6 dikali 360. Ini sama dengan 60. Nah, sisanya berapa? Berarti sisanya yang ditanami kolam berarti sama dengan 360 dikurangi 144 dikurangi 60. Berarti sisanya yaitu 156 meter persegi. Oke. Sementara itu yang dapat Ustadz sampaikan untuk pembahasan tugas akhir modul yang kemarin sudah Ustadz bagikan ya. Semoga saja bisa lebih membuat kalian paham dan semoga saja nanti nilai kalian bisa menghasilkan nilai yang baik dan tentunya Pak Ustadz harap kerjakan dengan kejujuran atau dengan penuh kejujuran dan yakinlah bahwa kalian sudah bisa atau kalian bisa sehingga kalian dalam mengerjakan bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.